kitab wa ila ruhi Sayyidina Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila ruhi Sayyidina Syekh Abi Bakar Syato wa ila ruhi Syekhina Liki Abdul Rahim Ahmad wa Syekhina Liki Maimun Zubair wa Syekhina Liki Ma'ruf Zubair wa Syekhina Liki Abdul Malik Luqani Mannan wa Syekhina wa Abina Liki Muhammad Jawahir bi anna Allah idha ghasyahum birrahmah wal maghfirah wa a'ada alina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda dalala ala al khair ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa bis sanadil muttasili ila al imam al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un. Far'un utawi iki iku ana cabang siji. Sunnah disunnahake apa dukhulu sholatin apa mlebu salat binasyatin kelawan trengginas kelawan semangat. Sunnah disunnahake apa dukhulu sholatin mlebu ing dalem salat uliye mlebu binasyatin kelawan trengginas li'annahu krana temen setuhune Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku zamma iku modo sapa Allah modo tarikihi ing pira-pira wong kang ninggal maring nasyat tarikihi ing pira-pira wong kang ninggal maring nasyat uliye moto biqaulihi kelawan dawe Allah rupane dawuh wa idza qamu ilas sholati qamu kusala wa idza qamu lan nalikane padha jumenengi sapa kaum munafikun niki ciri-cirine wong munafik wa idza qamu lan nalikane padha nglakoni utawa jumenengi sapa munafikun ila sholati maring salat kamu mongko padha nglakoni sapa munafikun kusala hale aras-arasen hale rasa-rasa iku piye wal kasalu utawi maknane al kasal utawi maknane aras-arasen iku al futuru iku kendo ora semangat watawani lan ngende-ngende wa faraghi qalbin atofe saka binasyatin wa faraghi qalbin lan din sunahake kelawan kosonge ati wa faraghi qalbin lan kelawan kosonge ati kosong minasyawaghili saking pira-pira perkara kang nyibukno perkara kang ngetungkulake minasyawaghili saking pira-pira perkara kang nyibukno li'annahu yani asyawaghil ad-dunyawiyah sesuatu yang menyibukkan hati dan itu berhubungan dengan duniawi li'annahu krana temen ustune faraghi faragha qalbin iku aqrabu iku luweh parek apa faraghu qalbin luweh parek luweh cedhak ilal khusyu'i maring khusyuk ini menerangkan beberapa kesunahan yang harus dilakukan saat kita melakukan sholat. Yang pertama, sebelum melakukan sholat kita harus ada rasa seneng melakukan sholat. Ad-dukhul ila sholah bin nasyad, masuk sholat itu dengan semangat.
Paling tidak begini, kita itu jangan sampai dalam hati kita itu jangan sampai sedikit pun mempunyai sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena orang munafik itu salah satu ciri yang menonjol. Orang munafik itu nifak i'tiqadi ya. Salah satu ciri sifat yang menonjol itu ketika mereka melakukan sholat, mereka melakukan sholat dalam keadaan malas. Malas itu artinya apa? Semangatnya tidak ada, sholatnya ditunda-tunda, tidak awal waktu. Lalu nggak ada apa ya? Yo aras-arasan, males. Dia tahu bahwa ini wajib, tapi mau melakukan segera itu rasanya masih menunda-nunda dan agak berat. Makanya ini yang harus ditanamkan ke dalam hati. Selalu mengingat ayat ini. Begitu masuk waktu sholat, ingat wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu mereka mau sholat. Jadi jangan dianggap orang munafik itu tidak sholat. Mereka mau sholat, tetapi sholat yang dilakukan oleh mereka itu dalam keadaan apa? Malas, tidak semangat, berat melakukan. Mau wudu berat. Wudu yang dilakukan tidak sempurna, asal wudu gitu saja. Jalan rasanya tidak semangat, bahkan takbiratul ihram bisa jadi juga nggak semangat. Al-futur wat tawani. Ini karena memang diingatkan oleh Allah Ta'ala di Quran, maka kesunahannya adalah melakukan kebalikan dari cirinya orang munafik. Artinya melakukan sholat dengan semangat itu sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh orang-orang mukmin yang mempunyai keimanan yang sempurna. Yang kedua, hatinya kosong dari urusan duniawi. Kenapa begitu? Karena dengan begitu, dengan mengosongkan hati dari urusan duniawi itu lebih mendekatkan orang yang sedang melakukan sholat kepada khusyuk. Khusyuk itu bisa diraih, bisa dicapai ketika hatinya dikosongkan dari urusan-urusan duniawi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesunahan dalam sholat. Wa sunnalan din sunnah nofiha ing dalam sholat. Jadi seberapa khusyuk yang dilakukan oleh orang yang sholat itu menjadikan seberapa kadar diterima sholat orang yang sedang melakukan sholat. Seberapa kadar khusyuk kita, seperti itulah nilai sholat kita di hadapan Allah Ta'ala. Artinya khusyuk itu yang menjadi roh. Dalam keterangan lain, as-sholat jismun wa ruhuhu khusyu'un. Sholat itu tubuh, badan bisa bergerak ketika ada nyawa. Nyawanya sholat adalah khusyuk. Artinya sholat tanpa khusyuk ibarat badan tanpa nyawa. Ya nggak ada fungsinya, nggak ada faedahnya. Wa sunnalan din sunnah fiha ing dalam sholat, aifi sholati tegese ing dalam sholate musolli kulliha ya sekabehane sholat. Apa khusyuun, apa khusyuk. Biqalbihi ing dalam atine musolli. Gambarane khusyuk kepiye? Caranya khusyuk. Bi alla yuhdira kelawan yen to ora ngadirno sapa musolli. Bi alla yuhdira kelawan yen to ora ngadirno sapa musolli fihi ing dalem qalbihi ora ngadirno ghaira ma ing sakliyane perkara ghaira ma kang ing sakliyane perkara huwa kang utawi musolli iku fihi ing dalem ma. Wa in ta'ala kok senajan to berhubungan apa ghair berhubungan bil akhirati kelawan akhirat. Wa in ta'ala kok senajan to berhubungan apa ikilah ma apa ghairu ma berhubungan bil akhirati kelawan akhirat. Oleh Syekh Zainuddin, kosongnya hati dan khusyuknya hati itu dibedakan.
ya. Kalau kosongnya hati itu sesuatu yang bisa meraih khusyuk. Jadi mengosongkan hati ini merupakan wasilah untuk mendatangkan khusyuk. Hati dikosongkan dari urusan duniawi, tidak memikir hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Kemudian khusyuk itu hatinya tidak menghadirkan selain apa yang sedang dikerjakan dan selain apa yang sedang diucapkan. Jadi khusyuk itu tingkatannya lebih tinggi daripada faraghul qalbi kalau begitu. Jadi khusyuk itu hatinya tidak menghadirkan selain yang diucapkan dan tidak menghadirkan selain yang dikerjakan. Misalnya ngucap bismillah, artinya ya mengangan-angan bismillah, ikut membaca minimal ketika tidak paham maknanya. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah, hatinya juga sama. Jadi ini urusan hati. Saat gerakan tubuh rukuk, hatinya pun ikut rukuk, mengangan-angan. Saat tubuh bergerak melakukan sujud, hati pun ikut sujud. Jadi selain yang diucapkan dan selain yang dikerjakan itu jangan sampai dihadirkan oleh hati, meskipun berhubungan dengan akhirat. Misalnya begini, kita sholat lalu kita membayangkan surga. Nah itu kan bukan hal yang sedang dikerjakan oleh kita kan. Kita membayangkan neraka saat sholat misalnya, kita membayangkan nikmat kubur, kita membayangkan siksa kubur misalnya. Nah itu juga mengganggu khusyuk. Jadi khusyuk itu bisa diraih ketika hati, lesan, dan gerakan tubuh itu menyatu menjadi satu. Ini memang berat, tapi meski berat ya memang kita harus melatih. Kenapa? Karena ini berkaitan erat dengan kualitas sholat kita. Seberapa kadar khusyuk kita, seberapa kadar atau kualitas sholat kita di hadapan Allah Ta'ala. Wabi jawarihihi lan khusyuk kelawan piro-piro anggota awake musolli. Khusyuk itu yang pertama dengan hati, yang kedua khusyuk dengan jawareh, dengan anggota tubuh. Kalau khusyuk dengan hati, hatinya tidak menghadirkan selain yang diucapkan dan selain yang dikerjakan. Khusyuknya anggota tubuh, gambarannya bi alla ya'batha, kelawan yen to ora dolanan sapa musolli, ora dolanan bi ahadiha kelawan salah sijine jawareh, tidak main-main dengan tubuh. Jarinya diam, tangannya diam, matanya menatap ke tempat sujud, kepalanya ora geleng-geleng, sikile ora baubah. Jadi khusyuk itu dengan hati juga dengan anggota tubuh. Wadzalika utai mengkono-mengkono sunniyatul khusyuk bil qalbi wa bil jawarih. Wadzalika utai mengkono-mengkono wa sunnah khusyu'un bi qalbihi wa bi jawarihi iku lisana illahi, krana ngeleme Allah. Allah ngelem, Allah memuji ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Mujinya Allah fi kitabi ing dalam kitab Allah al-azizi ingkang mulya. Allah ngelem ring sapa ala fa'ilihi ing atase pira-pira wong kang nglakoni khusyuk. Ala fa'ilihi ing atase pira-pira wong kang nglakoni khusyuk. Ngeleme bi qaulihi kelawan dawe Allah, rupane dawuh qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha teman-teman bejo sopal mukminuna piro-piro wong kang podo iman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina rupane wong akeh. Hum kang utawi alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina fi sholatihim ing dalam sholati alladzina iku khashi'una iku podo khusyuk kabeh. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang ketika sholat mereka khusyuk. Walintifa'i sawabis sholati lan krana ora anane ganjarane sholat
walintifai sawabi sholati lan krana ora anane ganjarane salat gak ana ganjaran bintifaihi sebab ora anane khusyuk kama kaya perkara dalat ingkang nuduhno alaihi ing atase intifaihi apa sing nuduhno al ahaditsu pira-pira hadis as-sahihatu ingkang sahihah kama kaya perkara dalat ingkang nuduhno alaihi ing atase intifaihi apa al haditsu pira-pira hadis as-sahihatu ingkang sahihah wali anna lana lan krana temen sedune iku tetep keduwe kita wali anna lana lan krana temen setuhune iku tetep keduwe kita apa wajahan apa siji wajah ikhtarahu ingkang milih ing wajah sapa jam'un segolongane ulama rupane wajah annahu temen setuhune khusyuk iku syartun minangka siji syarat anahu rupane temen setuhune khusyuk iku syartun iku siji syarat lisihati kedue sae salat kenapa khusyuk begitu disunahkan saat kita melakukan sholat, baik khusyuk dengan hati maupun khusyuk dengan anggota tubuh. Kenapa? Karena lintifai thawabis sholah bintifail khusyuk. Karena sholat itu tidak mendapatkan pahala ketika tidak terjadi khusyuk. Nggak ada khusyuk, sholat yang dikerjakan nggak ada pahala. Loh kok bisa begitu? Ya hadis yang menunjukkan keterangan itu sangat banyak sekali. Yang pertama. Yang kedua, ada sebagian ulama, ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa khusyuk itu menjadi syarat sahnya sholat. Wah, berat ini. Kalau kita mengikuti pendapat sekelompok ulama yang mengatakan khusyuk menjadi syarat sahnya sholat, coba kita hitung berapa sholat kita yang sah, ya kan? Lah gak sah kabeh kok sholatnya gak tahu khusyuk. Masya Allah. Makanya ini begitu diharapkan agar dilakukan. Ya memang dilatih, Wah susah Pak, ya memang susah dilatih. Sekelas Sayyidina Ali, dulu Sayyidina Ali itu pernah diiming-imingi oleh Rasulullah. Karena Sayyidina Ali itu terkenal orang yang khusyuk dalam sholat. Pernah ditanya oleh Rasulullah, "Hai Ali, kamu katanya orang yang sangat khusyuk. Ayo, coba sholat. Kalau kamu bisa khusyuk, min awal ilal akhir, kamu saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah apa? Surban. Dikasih hadiah rida oleh Rasulullah. Wah, akhirnya Sayyidina Ali sholat. Takbir khusyuk. Doa iftitah khusyuk, Fatihah khusyuk, rukuk khusyuk, i'tidal, sujud khusyuk semua. Begitu mau salam setelah tahiyat, wah, bari itu hadiah ya. Eling hadiah ya. Ingat hadiah. Akhirnya kan hadiah kan syawagil ad-dunyawiyah kan? Sesuatu yang bersifat duniawi. Akhirnya nggak jadi dapat hadiah karena gagal. Ya kamu ya nggak boleh ngeles lah, Sayyidina Ali mawon mboten saged khusyuk kok. Ya enggak, meskipun begitu kita tetap harus berusaha. Kita berusaha khusyuk agar sholat kita itu ada kualitasnya, ada nilainya. Wa mimma pun, lah pripun carane khusyuk? Hal-hal yang bisa membuat sholat kita khusyuk itu bagaimana? Wa mimma lan iku setengah saking perkara yuhassilu ingkang bisa ngasilno apa ma al khusyu'a ing khusyuk. Sebagian perkara yang bisa mendatangkan khusyuk istihdharuhu utawi uliye amrih ngadirno musalli amrih ngadirno yen annahu ing temen setuhune musalli iku baina yadai malikil muluki ing dalem ngersane rajane pira-pira raja, yakni Allah Ta'ala alladzi ya'lamu ingkang mirsani sapa malikil muluk mirsani asirra ing rahasia wa akhfa lan perkara ingkang samar yunajihi hale bebisik sapa musalli
ing Allah ing Malikil Muluk, yunajihi halim bebisik sapa ikilah musalli ing Allah. Wa annahu lan temen setuhune Allah, wa annahu ya, wa annahu apa wa annaka, wa annahu lan temen setuhune Allah iku rubbama tajalla, iku ana kala terkadang ngedeng sapa Allah, tegese menggunakan hak keagungannya. Rubbama tajalla iku terkadang ngedeng sapa Allah alaihi ing atase musalli bil qahri kelawan nyereng, kelawan meksa. Mergo li adamil qiyami krana ora anane jumenengi, li adamil qiyami krana ora anane jumenengi bihaqi rububiyatihi kelawan hak bangsa kepengeranane Allah, kelawan hak bangsa kepengeranane Allah, krana gak dipenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan, akhirnya farodda mongko nolak sapa Allah, farodda mongko nolak sapa Allah alaihi ing atase musalli, nolak salatahu ing salate musalli. Salah satu cara efektif yang bisa mendatangkan khusyuk, bisa menyebabkan kita melakukan sholat secara khusyuk itu kita menghadirkan seolah-olah kita ada di hadapan Allah, tapi jangan sampai kamu menggambarkan di depanmu Allah. Mergo kamu menggambarkan di depanmu Allah berarti kan Allah bertempat, padahal Allah itu tidak bertempat. Artinya bagaimana? Ya kita jangan membayangkan di depan kita ada Allah, tapi kita membayangkan diri kita itu sedang sowan kepada Allah. Tapi jangan sampai kamu membayangkan yang di depan kita itu Allah. Kata-kata di depan itu kan tempat loh. Di depan, di belakang, di samping, di atas, di bawah. Jangan. Jadi ini memang agak riskan ini. Di satu sisi kita dituntut untuk khusyuk, tapi di sisi lain kita ketika berusaha khusyuk kita terbentur oleh masalah tauhid, masalah keimanan, ya kan? Makanya harus hati-hati. Jadi yang kita bayangkan itu diri kita, bukan Allah yang di depan kita, tapi kita membayangkan kita sedang fi hadrati Malikil Muluk, bahwa Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, apa yang kita kerentek diketahui Allah, apa yang kita samarkan diketahui oleh Allah. Kita sedang berbisik-bisik kepada Allah, tapi jangan sampai kita membayangkan Allah bertempat di depan kita. Jadi harus hati-hati ini. Kita membayangkan juga Allah itu mampu Allah mampu tajalla alaina bil qahri, Allah mampu memaksa kita dengan kekuasaannya gara-gara kita tidak memberikan hak-haknya Allah sebagai Tuhan. Akhirnya Allah tidak menerima sholat kita. Kita membayangkan gitu. Nah itu nanti menyebabkan kita menjadi ingat kembali bahwa kita sedang sholat. Ingat kembali kita sedang sholat. Saat bibir kita membaca Fatihah, hati kita pun sama membaca Fatihah. Saat gerakan tubuh kita melakukan ruko, hati kita pun sama sedang melakukan ruko. Ya memang perlu dilatih ini. Aku dewe lah ya mungkin ya urung iso. Tapi kan setidaknya ini teorinya. Ini teorinya. Prakteknya ya kita masing-masing dari kita harus berlatih untuk itu. Wa qala lan ngendika sapa sayyidi Gusti ingsun Al-Qutbu ingkang dadi wali kutub, Al-Arifu ingkang ngawerohi ahli ma'rifat billahi kelawan Allah, rupane Muhammadun Al-Bakriyu, Sayyid Muhammad Al-Bakri radhiyallahu an. Sayyid Muhammad Al-Bakri ngendika ngeten, inna mimma yurithul khusyuk itu latur ruku' was sujud. Inna mimma temen sedune iku setengah saking perkara, inna mimma temen setuhune iku setengah saking perkara yurithu ingkang bisa njalari apa ma
sebagian perkara yang bisa menyebabkan al-khusyu'a ing khusyuk, sebagian perkara yang bisa menyebabkan khusyuk saat sholat, itolatur ruku'i utawi ndawakno rukuk, wasujudi lan sujud. Sebagian perkara yang mampu menyebabkan kita bisa khusyuk saat sholat itu ketika rukuk dan ketika sujud kita bikin panjang, kita bikin lama, kita sedang berasik-asikan dengan Allah Ta'ala di saat itu, lebih-lebih saat sujud. Pun wa tadabburu ngatap sukonti wasu ngatap saka sunnah, wa tadabburu qiraatin lan den sunnahno ngangen-ngangen bacaan. Angen-angen bacaan itu maksudnya piye? Ai ta'ammulu ma'aniha, tegese angen-angen maring pira-pira maknane qiraah. Apa yang sedang kita baca kita angan-angan maknanya. Waduh, nggak paham maknanya ini gimana ini? Yo, sebejane awak. Mula ngaji itu menjadi satu hal yang wajib. Nggak ngaji nggak paham maknanya. Wah, saya sudah tua, nggak paham maknanya. Ya ngaji, belajar. Sudah tua nggak malu mau belajar, isin harus belajar. Lawang belajar kok isin. Yeah. Jadi kebiasaan manusia itu ketika dihadapkan pada sesuatu yang kondisi yang dia tidak mampu, itu biasanya menyalahkan keadaan. Wah, kula pripun kawet dek cilik ora tau diwulang, mboten nate disekolahke, ora tau di. Yo aja nyalahno sapa-sapa, aja nyalahno bapakmu. Aja nyalahno wong tuamu. Sekarang ini masih ada kesempatan, makanya ngaji. Qala ngendika sapa ta'ala Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an, afala yatadabbaruna apa ta ora padha ngenangen sapa kaum Al-Qur'an ing Qur'an. Wali an nabihi lan krana temen sedune iku tetep wali an nabihi lan krana temen sedune kelawan ikilah tadabburi qiraah ya kemulu bisa sempurna apa maksudul khusyu'i, tujuane khusyuk dengan mengangan-angan makna dari apa yang dibaca oleh kita saat sholat, mampu menyempurnakan khusyuk. Khusyuknya hati itu tadi kan, hati jangan sampai disibukkan dengan selain yang kita kerjakan, entah itu bacaan, entah itu gerakan tubuh. Nah, itu bisa sempurna ketika kita mampu mengangan-angan makna dari apa yang kita baca, bisa menyempurnakan khusyuk. Wa tadabburu dzikrin lan den sunahno angen-angen zikiran. Yang diangan-angan bukan hanya qiraah saja, bukan hanya bacaan Fatihah, bukan hanya bacaan surat, tapi zikir pun sama. Saat membaca doa iftitah kita tadabbur, membaca takbir tadabbur, membaca tasbih juga tadabbur. Wa tadabburu dzikrin lan angen-angen zikiran kiasan krana madakno alal qiraati ing atase bacaan. Kiasan krana madakno krana ngiasno alal qiraati ing atase bacaan. Wa sunnah lan den sunahno apa idamatu nadharin, apa nglanggengno ningali. Apa idamatu nadharin nglanggengno ningali ring apa mahalla sujudihi ing panggonan sujude musolli. Disunahkan juga saat sholat kita selalu melihat tempat sujud, mata kita arahkan ke tempat sujud. Kenapa begitu? Li'anna dzalika, dadi salat itu aja madhep ring ndi, aja madhep ngarep, aja madhep ndangak. Li'anna dzalika karena temen sedune mengkono-mengkono idamatu nazar mahalla sujud iku akrabu luweh nyedakno apa dzalik, luweh marekno nyedakno apa dzalik ilal khusyu'i maring khusyuk. Walau akma, senajan to iku wong wuta. Lho wong wuta iku kan gak iso ndelok panggonan sujud. Nggih mboten? Tapi kenapa dia masih tetap disunahkan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud? Ya karena
dengan yang dimaksud itu bukan penglihatan tapi arah pandangan. Dengan mengarahkan arah pandangan ke satu titik itu mampu menolong kita untuk bisa khusyuk meskipun tidak melihat. Apa mungkin orang tidak bisa melihat bisa begitu? Bisa. Ini gak percaya foto dhisik engko terus praktek kok ora iso. Bisa walau a'ma. Senajan to iku wong wuta. Wa ing kana senajan to ana sapa musolli ku indal Ka'bati ana ing sandinge Ka'bah. Meskipun di depan Ka'bah dia misalnya sholatnya, jangan menghadap meskipun mustaqbilal Ka'bah, tapi tetap sunahnya memandang yang tempat yang akan dibuat sujud. Au fi dzulmati utawa yang dalam waktu peteng. Senajan sholat listriknya mati, gelap gulita tidak bisa melihat tempat sujud, tetap menundukkan pandangan ke arah sujud. Au fi sholatil janazati utawa senajan ing dalam sholat janazah. Naam ya jare wa sunnah idamatu nadharin mahalla sujudihi. As-sunnatu utawi kesunahan iku ayak sira yento ngringkes yento nyendak ngringkes sapa musolli nadharahu ing peningale musolli ing pandangan mripate musolli, diarahkan ala musabbihatihi ing atase driji penunjuke musolli, ala musabbihati ing atase driji penunjuke musolli inda rafiha nalikane ngangkat musabbihah, inda rafiha ing dalem nalikane ngangkat musabbihah fit tasyahudi ing dalem tahiyat. Mergo li khobarin krana anane hadis, li khobarin krana anane hadis sahihin ingkang sahih fihi ing dalem ayak sira nadharahu ala musabbihatihi. Wala yukrahu lan ora dimekrono apa taghmidu ainaihi ngremno mripat lorone musolli. Wala yukrahu lan ora dimekrono apa taghmidu ainaihi ngremno mripat lorone musolli ilam yakhaf lamun ora kuatir sapa musolli, ilam yakhaf lamun ora kuatir sapa musolli ora kuatir dororon ing bahaya, dororon ing bahaya. Jadi kesunahan mengarahkan pandangan ke tempat sujud itu selain saat kita tasyahud, pas kita mengangkat jari telunjuk saat membaca illallah. Pas illallah, pandangan mata kita dari tempat sujud kita arahkan, kita belokkan ke jari telunjuk kita. Pas itu tok. Selain itu tetap memandang, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Pas asyhadu alla ilaha illallah langsung berpindah ke ujung jari. Tasyahud. Ya, alasannya ya ittiba datang Kanjeng Nabi, mengikuti Nabi. Hadis-hadis yang menerangkan itu sangat banyak sekali. Kemudian soal memejamkan mata saat sholat, dulu pernah disinggung ya, bahwa memejamkan mata saat sholat itu ada sebagian pendapat mengatakan makruh, ada sebagian pendapat mengatakan khilaful aula, bertentangan dengan keutamaan. Artinya saat sholat itu kita sunnahnya itu tetap membuka mata, tetapi diarahkan ke tempat sujud. Problemnya begini, wah saya kalau tidak memejamkan mata tidak bisa. Kalau memang itu yang terjadi maka nggak apa-apa, makruh. Makanya di sini apa tidak makruh. Wala yukrahu taghmidu ainihi ilam yakhaf dararon. Kalau tidak khawatir terjadi hal yang membahayakan dirinya, dalam arti membahayakan dari sisi kualitas sholat loh ya, kualitas sholat yang sedang dikerjakan, maka tidak makruh. Karena yang tidak ada larangan yang sorry, tidak ada nahyun sorihun fi taghmidil ainain inda sholah. Hanya saja memang khilaful aula. Bahkan kadang-kadang sholat memejamkan mata itu wajib memejamkan mata. Kenapa? Misalnya
kowe sholat nonggon tempat umum, terus tiba-tiba ada perempuan datang di depanmu, engkau rukuk, kowe malah delok bokonge, engkau malah, ya merem malah, ya bukan, malah ganggu sholatmu. Atau kamu sholat di belakang orang, pakai kaos burine enek gambare sing ora-ora, apa gambar, ya sembuh lah. Akhirnya mengganggu khusyukmu. Ya udah kamu memandangkan ke arah kiblat masih tetap iso ngelirik, ya ora? Ya kondisi-kondisi seperti ini itu atau begini, kamu sholat dalam keadaan telanjang karena tidak ada baju. Delale wong akeh udo kabeh. Nang ngarepmu ya udo. Ya wajib merem cah. Gak merem kok malah piye engko. Nggih mboten. Ini kadang-kadang wajib. Tapi kondisi tertentu. Kalau kondisi normal ya sebaiknya sunnahnya tidak memejamkan mata, tetapi mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Hanya saja kalau kemudian memejamkan mata itu menjadi satu wasilah agar kita bisa khusyuk, ya nggak apa-apa. Karena itu nggak makruh. Menurut kita Fathul Mu'in nggak makruh. Alasan nggak makruh karena tidak ada nahyun sharihun al-qail bikarohati taghmidil ainaini indas shalah. Tidak ada larangan yang jelas dari Rasulullah, dari syariat bahwa memejamkan mata itu dilarang dalam sholat. Pun faidatun utawi iki iku ana faedah siji, ai hadhihi faidatun yukrahu dimakruhna lil musalli kedue wong kang salat az-zakari rupane wong lanang wa ghairihi lan liyane zakar. Apa sing dimekruhna? Apa tarku syai'in ninggal suwiji-wiji min sunanis sholati saking pira-pira kesunahane salat. Kala ngendika sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, wa fi umumihi lan iku tetep ing dalem keumumane makruh, wa fi umumihi lan iku tetep ing dalem keumumane hukum makruh nadharun utawi ana angen-angen. Lah sing bener piye? Waladzi utawi perkara yutajahu ingkang diunjukna apa alladzi waladzi utawi pendapat utawi hukum yutajahu ingkang diunjukna apa alladzi iku takhsisuhu ngususna maring makruh, ngususna makruh bima kelawan perkara kelawan sunnah waroda ingkang tumeka fihi ing dalem apa nahyun apa larangan au khilafun utawa perbedaan pendapat ulama fil wujubi ing dalem wajibe Sholat itu setelah kita bahas dari awal sampai sini, itu kan kita kemarin ada banyak sekali kesunahan ya. Di antaranya mengangkat tangan, raf'ul yad ketika takbir, Allahu Akbar. Di antaranya membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca amin, membaca surat, nggih. Kemudian takbir lagi. Mengangkat tangan dari rukuk saat iktidal, itu semuanya kan sunnah, banyak sekali. Duduknya duduk iftirash saat tahiyat awal, duduk tawarruk saat tahiyat akhir, terus melakukan tahiyat awal, sunnah semua. Membaca sholawat kepada keluarganya Nabi, semuanya sunnah-sunnah itu. Kalau ditinggalkan maka berbuah hukum makruh. Kesunahan dalam sholat kalau tidak dilakukan maka berbuah hukum makruh. Tapi menurut saya Ibnu Hajar, wah itu ya nggak bisa dihantem kromo, nggak bisa digeneralisir, tidak bisa diumumkan. Setiap sunnah kalau tidak dilakukan lantas berbuah hukum makruh, ya tidak. Hukum makruh itu terjadi ketika ada nahi, ada larangan dari syariat. Tapi larangannya tidak sampai berbuah hukum haram, hanya hukum makruh saja. Misalnya dalam hadis Nabi
melarang mendongakkan kepala saat sholat. Sampai Nabi bersabda dalam satu hadis, ini gimana ini orang-orang ini mengangkat mendongakkan kepala ke arah atas saat sholat, sampai didoakan jelek oleh Nabi. Semoga mereka matanya pandangannya dihapus oleh Allah. Sholat kok ndangak, ditungakno Nabi muga-muga dibusek mripate kayak iso ndelok. Berarti kan ada larangan toh itu. Makanya kalau sholat tidak menundukkan kepala ke tempat sujud, hukumnya makruh. Sholat ndangak berarti makruh. Tapi kalau tidak ada larangan atau tidak ada khilaf ulama, maka belum tentu makruh. Yang khilaf ulama seperti apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal sebagian ulama ada yang mengatakan itu wajib. Kita ma'asyiral Syafi'iyah mengatakan sunnah ab'ad. Maka meninggalkan tahiyat awal itu hukumnya makruh. Meninggalkan makruh. Tapi kalau selain itu misalnya tidak membaca ta'awudz misalnya, saat membaca Fatihah langsung bismillah tanpa ta'awudz, ya jangan langsung divonis makruh dong. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar mengatakan begitu. Tidak semua kesunahan ketika ditinggalkan itu berbuah hukum makruh. Yang ada larangan atau yang ada khilaf ulama yang mengatakan wajib, itu baru kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Nah, ini salah satu kaidah yang dipedomani oleh fikih Syafi'iyah. Jadi makruh meninggalkan kesunahan itu ketika terjadi larangan dari syariat atau ada khilaf ulama yang mengatakan wajib, maka ketika tidak dilakukan kita berbuah hukum makruh. Wa sunna dzikrun wa du'aun sirron akibaha ay akibas sholati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.